podcast konsep ngobrolin seputar perayaan Valentine dan beraneka fenomena yang ada di dalamnya. Apakah kira-kira negatif atau positif? Kita akan bahas bersama narasumber. Mohon maaf Pak, dikit telat nih Pak, soalnya beliau kena penyakit dagang, sepilais gitu. Ya. Enggak, saya boleh jadi gini. Apa dong? Sekarang nih. Kan Valentine sekarang nih, saya nyari hadiah buat orang saya. Iya, apanya di sini ada? Apa nih, Mang? Ini namanya nih? Pacan di Kapurnama, Ya, oleh-oleh khas Bedugul. Gara-gara gini, gara-gara Bali, iya. Gara-gara pacar saya sudah bosan makan coklat. Terus Makan bunga. bunga Bang. Terpaksa saya belikan ini. Apa tuh? Yang pianya tuh? Ini pianya nih. Sama juga nih, pai susu nih. Oh, berarti memang ini produk dari mana nih tadi? Ini asli nih dari Bandung ini. Jadi binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Di mana nyarinya nih? Di mana nyarinya? Kalau Bisa mau jadi? nyarinya tuh kita ada di bingung gininya ya, di Instagram. Instagramnya di? Piacan. Piacannya? Ya, Piacan Chandrika Purnama. Lokasi jalan Made Bulat, Gang Penamplekan nomor 50 Banjar Tegal, Dalung Kuta Utara, Badung. Nanti Yes. ini tidak ngobrolin apa? Kita sampai lupa. Apa kita ini dibukanya lupa gimana ya, biar santai aja Pak Dokter ya. Karena ini kayaknya ada juga rasa durian ya, kebetulan pacarnya suka durian. Itu ngidam apa suka Dokter ya? Lagi musim durian tuh. Dan tepuk tangan lo buat narasumber kita. Ya, saya kira Anda telat gara-gara kena penyakit dagang. Ya? Enggak. Kita Jadi langsung konsultasi dengan narasumber yang ada di sini. berarti narasumbernya ini Dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan dan Badung. dokter-dokter ya. Iya, dokter dan pasien. Iya. Kita pasiennya sekarang kita akan konsultasi. Konsultasi. Kita akan menanyakan segala hal mengenai fenomena kalau anak muda menjelang penampahan Valentine. penampahan. Yes. Benar. Kan persiapannya penampahan. Tapi belum menuju Valentine begitu. Tapi tadi katanya Pak Gas sempat ngobrol sama dokternya. Dokter siapa namanya? Silakan. Kita kenalan. Tak kira Pak dokter Belum baru. baru. Tak kenal sama Kak Dumdes ya. Tidak Dumdes. Iya. Boleh, Dok, Iya. perkenalkan dulu, Dok. Oke, Yogi dan Yoga bagaimana? Boleh. Yogi Yoga, oke. Ampunan iki Pak Kadi, yang mendahului Dokter Wahyu, Cak Wahyu, yang Dokter Oka Negara, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bidang kajian saya di kesehatan reproduksi dan seksual. Wah, ini pasti pas banget asal udah berhubungan dengan lubang dan batang pasti ada suka. Iya. Terus sebelahnya dokter Gitu. Pak Kadis. Siapa? Ya. Kesehatan. Saya Pak. Dr. Fatma, spesialis penyakit dalam kebenaran sejak tahun 2022 sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Benar. Kemarin itu ya Dinas Kesehatan tuh harus dipimpin oleh dokter. Harus ahlinya. Ahlinya. Masa yang jadi dinas kesehatan Bisa- kawan bisa- petani? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan saya Dr. Wahyu, saya bersama dengan Dr. Fatma dari spesialis penyakit dalam. Cuman kalau beliau biasa di Pak Kandis, itu saya Pak Kandis gitu. Ya. Karena biasa di lapangan, jadi untuk urusan ke desa-desa. ke desa-desa, ini adalah urusan untuk henti dan penyakit infeksi lah. Iya. Rata-rata spesialis penyakit dalam, kok Niki spesialis pura dalam. Ya, jadi Ustaz Sestu selamat datang di podcast. Ini kan, wah, saya sebenarnya speechless ya nih, banyak yang takut salah ngomong saya. Enggak apa-apa. Kan editor yang pusing. Iya. Nanti kasih ya editornya. Iya. Jadi pada seiring berkembangnya era modern, banyak perilaku di masyarakat yang Menyimpan. Ya. yang menyadur beragam budaya barat seperti halnya Hari Valentine yang jadikan momen berbagai kasih sayang, namun di balik kesenangan berbagi kasih sayang itu kan ada resiko besar ya. Terus ada yang belum umur tapi sudah free sex, terus ada yang kena penyakit sifilis, HIV dan lain-lainnya. Menurut Pak Dokter nih gimana sih gininya
penanggulangannya untuk apakah perlu ada seks edukasi dalam pembelajaran SMA anak SMA atau Pak? Oke, saya bilang kalau kita ketahui ya, penyakit menular seksual tidak hanya orang kan paling gini HIV ya, padahal banyak, ada 20-an ya. Nah, kalau ngomong HIV/AIDS di Kabupaten Badung, ini cukup lumayan. Seperti kita ketahui di Kabupaten Badung ini ya gemerlap dunia pariwisata. Benar. Iya, dan lain-lain. Dan juga sekarang media cukup banyak nanti yang lebih paham lagi bagaimana contoh kasus pada kejadian HIV/AIDS ini nanti Dr. Oke Negara. Terus bagaimana pasien-pasien yang dirawat nanti Dr. Cok Wahyu. Jadi kalau tidak salah hampir sekitar 6.000-an Kasus HIV/AIDS di Kabupaten per tahun 2025 nih. Ya enggak lah, ini kan baru awal 2025. Ya. Kalau di 2024 akhir sekitar 6.000. sekitar hampir 6.000-an. Itu 2 kali follower Instagram. Iya, benar. Kamu belum nyampe 6.000 follower, sedangkan yang 15.000. Lebih banyak. Dia masih 3.000 kalau Banyak haternya. Iya. Banyak akun Vietnam ya. Ya, dari sekian itu Dari 6.000 dong. ini yang paling banyak adalah usia produktif. Yang tadi saya bilang tuh, pandangan hidup ya. Yang usia 7 sampai 45 tahun, kalau dipandang dia hidup. Paham. Ngerti karena dia belum bisa mengontrol pandangannya terhadap hidup. Jadi usia produktif, jalan-jalan. Dan yang terdiagnosa juga kita kan kayak fenomena gunung es itu. Iya, ternyata banyak. Apalagi kemarin tuh barat tuh di koran tuh kan. PSK luar negeri. Iya di daerah Kenggu. Iya, Kenggu ya. Kenggu. Selain macet, marak juga itu. Nah, makanya kita perlu tahu nih. Kalau nggak kenal, maka tidak tahu kan. Benar. Maka dari itu mungkin nanti Dr. Oke yang bisa lebih menjelaskan lagi. Jadi kami di Dinas Kesehatan sudah bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS juga ya, bersama pimpinan kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil, sangat konsen hal ini. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatan. Tapi saya rasa sih kita harus lebih intens lagi ya berkolaborasi dengan seluruh elemen. Sehingga target kita di 2030 eliminasi HIV/AIDS bisa tercapai. 2030 lagi 5 tahun nih. Iya. Berarti kemungkinan bisa nol kasus. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan dulu ya sampai menuju sana. Karena berbicara HIV/AIDS yang pertama kita mencegah terjadinya kasus baru. Benar. Selanjutnya juga ada stigma. Nah, kadang-kadang karena takut karena apa, jadi boro-boro mau berobat konsultasi aja kan. Nah, nanti malah jadi penular juga. Ya, nah, benar. Nah, juga mencegah angka kematian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal ya. Artinya kalau pesan yang bisa kita tangkap itu teman-teman tuh nggak usah takut untuk check up ya, Pak Dokter ya. Karena kan pasti rahasianya tidak dijaga. Ya dijaga dong ya. Ya pasti dijaga ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Jadi kalau misalkan ngerasa, apalagi menurut saya nih Pak Dokter, cerita teman saya. Teman-teman saya tuh banyak teman saya yang jajan di luar. Nah ternyata kena skills. Nah itu dia takut banget. Sebenarnya itu ada gini nggak Pak? Bagaimana caranya biar kamu nggak usah malu untuk ke spesialis kelamin untuk berobat gitu. Nah begini. Tapi kan ntar tiba-tiba dia jajan ke cewek. Kalau yang pernah saya baca kan di skills di cewek juga bisa. Cewek itu kan tidak terlalu kelihatan, tapi yang kelihatan kan di cowok ya. Jadi di pengalaman tuh ya. yang saya baca. Gimana caranya biar Mas mau saya cobain jajannya. Iya. Gimana caranya biar orang itu nggak takut untuk berobat? Artinya gini ya, kita di program sendiri pun sudah melakukan beberapa edukasi selain untuk pencegahan, selain itu juga kita memberikan gratis untuk mengecek ya untuk status HIV/AIDS. Gratis. Iya. Di mana? Oke teman-teman ini sini gratis ya, gratis. Ya, artinya kalau kita berbicara HIV/AIDS sudah banyak hal lah program-program yang bisa untuk mendukung bagaimana tidak adanya kasus baru. Kita berupaya mencegah. Nah, kalau untuk case-case yang lain, contohnya kita juga harus memikirkan tidak hanya infeksi menular
seksual itu berdampak pada satu hal saja, tapi bisa dampaknya panjang seperti CA cervix, kanker cervix. Itu bisa juga, kami juga melakukan tes screening. Iya, Gratis juga. gratis. Dari Kemenkes sendiri pun juga ada program untuk anak untuk vaksinnya. Ya, artinya kan kita di sini bukan skupnya hanya berbicara HIV/AIDS ya. Ya. Jadi kesehatan reproduksi itu banyak hal yang perlu Benar. kita tahu. Ya, nanti mungkin dokter negara dan dokter Cok Wahyu yang lebih detail. Tapi secara prinsip dari Dinas Kesehatan maupun Pemda Bandung sangat konsen untuk hal ini. Maka dari itu kita di sini selain dari acara konsep ini ya kita juga mengedukasi turun ke sekolah-sekolah. Bahkan kita juga ada kegiatan remaja peduli HIV/AIDS di sekolah-sekolah juga ada. Sekolah SMP, SMA, Di SMP, di SMA sudah. SD berarti nggak Jadi bisa. mungkin ada batasan-batasan dalam pengajaran. Nanti mungkin lebih Oke. Untuk sebelumnya Pak Gadis, tadi gratis itu di mana cek Pak Gadis? gratis nanti. Artinya gini kan tadi seperti hal untuk memeriksa status Iya, HIV-nya, benar-benar. terus sudah untuk memeriksa bahwa ada risiko kanker serviks atau Nah, tidak. benar. Kita bahkan punya mobil tiling untuk mengecek hal tersebut. Gitu. Di mana kita bisa ngecek? Mungkin ada Instagram. Ya. Oh, di- di dinas kesehatan itu ada jadwal-jadwalnya. Oh, Bahkan sama- puskesmas juga bisa. Siap, siap. Oh, di puskesmas Di bisa cek. puskesmas bisa mengecek. Gitu ya. Bagi Nah. generasi muda yang pengen ngecek kesehatan reproduksi kalian, silahkan datang ke Iya. puskesmas terdekat. Khususnya di Bandung ya. Iya. Di Bandung ya. Di Bandung. Apalagi sekarang ada program Menteri Kesehatan dari pemerintah pusat ya, pemeriksaan kesehatan gratis pada saat ulang tahun. Mungkin di Kabupaten Bandung sebentar kita akan tambahkan program itu. Pada usia tertentu mungkin ada pemeriksaan eko jantung. Nah ini kita tidak hanya membahas masalah kesehatan reproduksi ya. Pada usia 50 ke atas lagi tambahkan parameter dan kita upayakan kalau di Kabupaten Bandung supaya bisa gratis asal pemeriksaannya dan lebih. Terima kasih Pak Gadis. Kalau gitu Makanya pertanyaan saya, mohon maaf ya. Ini kan kasusnya 2024 itu 6.000 kasus ya. Kurang sih. 6.000 kasus. Karena fenomena gunung es. Dan itu rata-rata yang terjangkit apakah, mohon maaf, sesama jenis atau lain jenis? Nah, Karena kan mohon maaf, ini saya di media sosial yang paling sekarang gampang. udah terang-terangan banget ya saya lihat daripada flashback 10 tahun lalu kalau misalkan ada sesama jenis. Jadi cuma orang tertentu yang Tertentu tahu. yang Sekarang tahu. saya ngeliat Sekarang bahwa mereka terang-terangan di media sosial untuk berpelukan, berciuman. Pelajar berada. Gitu. Yang cowok. Uji saya, mungkin saya nggak ada teman. Nah, itu penularannya apakah sama jenis atau lain jenis? gini. Jadi kita harus pahami dulu tadi yang angka jumlah kasus itu kebanyakan adalah usia produktif. Ya, dulu orang berpikir bahwa HIV/AIDS itu penyebabnya adalah narkoba. Tapi sekarang Penggunaan jarum suntik ya, penggunaan jarum suntik. sekarang adalah seks bebas yang justru. Dan kelompok rentannya itu adalah LSM, laki sabar, laki. Oh my God. Salah satunya, ya kan gitu. Seperti Terbesar berarti ini artinya peluang yang untuk tertular. tertularnya. Tapi untuk kasus yang di Bandung tuh ada nggak datanya? Ada sampai berapa jumlah yang ini. Itu udah maksud saya. Oh, berarti Artinya di Kabupaten Bandung usia produktif dan seks bebas sih paling terbanyak. Paling Ya, terbanyak. artinya tidak hanya tentu seks bebas karena dengan PSK, adalah itu sudah. Kadang ibu rumah tangga juga ketiban sial ya, ketiban sial dari suaminya ya, nakal. karena Lekong suka lekong ya. ya, karena ada bisa-bisa juga. Iya. Dan itu kan tidak bisa Ini dokter hukum negara yang lebih contoh case-nya lebih banyak Benar. misalnya. Ada. Yes. Oke adanya. Pak dokter, Ya. maksudnya kan ini tadi seperti ibu rumah tangga yang apa? Cowok-cowoknya Tertular. jajan. Suami-suaminya. Bahkan yang pernah saya baca rata-rata istrinya dulu baru apa namanya? Istrinya cek teridentifikasi, tapi suaminya nggak mau cek. Ya. Bagaimana caranya biar ini satu kebuka, Pak dokter? Ya, jadi intinya sebenarnya kalau kita bicara masalah yang sudah nyerempet ke seksualitas, hubungan seks, itu udah langsung itu. Area stigma, orang nggak mau ngaku, orang mau ngaku tapi yang mungkin tidak aslinya seperti itu. Gitu. Takut Padahal terbuka. ya karena takut ketahuan. Stigma terhadap infeksi menular seksual, terhadap kasus-kasus reproduksi seksual kan
tinggi sekali. Ini adalah salah satu area di mana penyakit ini begitu membuat orang malu. Orang sakit jantung, diabetes, itu bisa ngaku. Ya, tapi kalau udah kena gonore, sifilis, ya nggak ada yayasannya. Yayasan jantung sehat kan? Yayasan penis sehat. Saya ketua yayasan jantung sehat ngaku, kan nggak ada ketua yayasan disfungsi ereksi. Nggak ada. Jadi ini adalah benar-benar area yang membuat orang akhirnya tidak ngaku. Kalaupun ada kejadian beresiko pun nggak berani periksa. Ketika ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang perempuannya kemudian diduga pembawanya, yang laki-laki nggak mau gitu. Seringkali begitu. Ini yang akan kemudian membuat ini nggak tuntas-tuntas karena kasusnya banyak yang hidden. Makanya ada disebut tadi fenomena gunung es, begitu ya. Dan kalau tadi itu ya kejadian, misalnya tidak cuma masalah infeksi, tapi masalah reproduksi aja yang sebetulnya itu kan mencari orang untuk mencari hal yang meneruskan keturunan gitu ya. Ketika terjadi masalah aja selalu yang istri yang disalahkan. Sampai yang laki-laki kemudian mencari alasan untuk kawin lagi karena dipikir yang istri yang gagal untuk hamil atau orang bilangnya mandul lah gitu ya. Nah, padahal kalau diperiksa jangan-jangan yang laki-laki yang encer gini ya, enggak sekedar encer yang memang ada permasalahan begitu ya. Kalau dilihat itu juga yang terjadi di HIV, infeksi menular seksual. Semua dititik beratkan kepada yang perempuan. Yang perempuan atau nggak ngaku. Nggak ngaku. Ya contoh nih waktu saya habis reuni ya, jadi reuni kelas gitu. Teman-teman yang non dokter habis reuni itu ramai datang ke teman-teman dokter mau periksa jantung, penyakit dalam dan semuanya pada fotoan ngaku-ngaku saya habis dari dokter ini, gitu. Ada si dokter itu anggapnya dokter Cek Wahyu, penyakit dalam anggap ratingan saya datang ke dokter Cek Wahyu. Dokter Cek Wahyu bilang, dokter Oke, ada 6 orang teman kita datang. Saya dalam hati pikir ketawa. 18 yang datang ke tempat saya, satu pun nggak ada yang mau fotoan. Gitu ya. Ya itu mengaku iya. Bahkan bisa telepon gitu udah selesai. Soalnya kalau belum selesai nanti saya datang nanti ketahuan mobil saya di foto gitu. Oh si ini datang ke dokter Oke gitu misalnya. Nah inilah kenapa ranah ini kalau di kalangan komunitas masyarakat sedemikian dia menjadi stigma. Jadi agak susah kemudian kita gali. Syukur-syukur ada yang mau konseling. Jadi begitu dibuka layanan konseling ketahuannya di situ. Begitu kita edukasi ke sekolah-sekolah ada celutukan dari siswa. Kemudian habis itu ternyata ada yang mau datang ke klinik. Ketemunya nanti kasus-kasus itu memang di klinik. Ketemunya ke dokter Cek Wahyu, ketemunya waktu kita edukasi, kemudian nanti datang ke para dokter. Benar. Begitu. Ya, maksudnya kadang-kadang berhenti sampai di situ saja. Begitu. Bahkan tadi kan bicara tentang penyakit infeksi menular seksual, tadi bilangnya sifilis. Ya, sifilis tadi itu ya, sifilis. Itu seringkali langsung mendiagnosis dirinya sendiri, menyebut bahwa kalau kencing nanah itu sifilis. Nah, ini nanti tanya ke dokter Cek padahal itu salah besar. Salah besar. Kalau di dalam dunia infeksi menular seksual, kalau ada kompetisi olimpiade, selalu yang menjadi peraih medali emas dan perak itu antara sifilis sama gonore. Tapi jangan kemudian dipertukarkan. Orang ketika kencing nanah dibilang sifilis. Bisa kebayang kalau dia misalnya mendiagnosis dirinya, berarti ini kejadian di masyarakat banyak. Wah, aku kencing nanah. Temanku kemudian bilang, Ci, kena sifilis toh, gitu ya. Kemudian datang ke apotek bilang minta obat sifilis. Tiamisin. Gua tahu. Kemudian diberikan obat yang tidak cocok dengan diagnosis sebenarnya yang tidak ke dokter. Bisa kebayang tuh, satu, syukur-syukur sembuh karena yang diberikan antibiotik broad spectrum gitu namanya, spektrum. Tapi kalau sembarang minum antibiotik itu bisa memunculkan resistensi, kebal, nggak sembuh. Yang kedua bisa jadi nggak sembuh-sembuh. Resikonya apa kalau nggak sembuh? Kalau itu terjadi pada perempuan dan si laki-laki, kadang-kadang justru yang agresif berobat kan yang laki-laki. Kalau benar. Si perempuan dibiarin kan begitu. Ya ini sembuhin sendiri, ini nggak diobati. Padahal dua-duanya harus diobati. Nah kalau nggak diobati, bahaya yang lain mengancam. Satu, dia tetap menjadi orang yang membawa virus atau bakteri.
kan bisa menularkan ke orang lain. Yang kedua, untuk status reproduksinya sendiri ada gangguan kesuburan di masa depan, gitu ya. Jadi mereka-mereka yang mungkin tidak punya anak, gangguan kesuburan, pernah masa lalunya punya infeksi menular seksual yang ternyata tidak tertangani dengan baik, sehingga mengakibatkan perlengketan di saluran reproduksinya. Dia bagus. Ya. Leluhur. Enggak. Jadi benar sekali tadi Pak Kadis bilang bahwa ini fenomena gunung es tidak cuma HIV, tetapi juga untuk IMS-nya. Dan IMS, infeksi menular seksual. Nah, jadi saya kasih clue aja, tadi udah Kadung ngomongin itu ya. Kalau kencingan, itu analoginya kemungkinan adalah gonore, ya memang dipastikan dulu ya. Tapi kalau yang sifilis, dia itu luka di kelaminnya, nggak ada kencinganannya, kecuali kalau ada kencinganan dia double infection. Gonore juga ada, sifilis juga ada, itu memungkinkan. Satu lagi HIV juga bisa menunggangi karena sama-sama penularannya lewat hubungan seksual yang beresiko. Yang beresiko ya, maksudnya gini, ketika kita memandang sekarang ada orang yang suka berhubungan seksual, gonta-ganti pasangan, paradigma kita harus diubah dulu. Kalau ternyata dia gonta-ganti tapi always use kondom, sebenarnya relatif aman. Relatif Ya, aman. karena ada Berarti faktor penggunaan kondom juga yang mungkin bisa salah kan, begitu ya. Gimana cara? Iya. Tapi kalau ternyata misalnya dia setia loh, nggak suka gonta-ganti, ya, tapi nggak pakai kondom. Nah, dengan pasangan yang dia tidak ketahui, ternyata ada infeksi, ada virusnya, dia bisa kena. Contohnya ya itu tadi ibu-ibu rumah tangga, ya di pasar Badung itu ada dagang suwun yang ternyata terinfeksi dari suaminya, ya katanya tadi suka jajan, jajannya nggak pernah pakai kondom, nggak mau pakai kondom dengan mitos katanya kondom nggak enak, Biar lebih kerasa kulit ketemu kulit. biar serasa skin to skin katanya begitu ya. marah beda. Dan ini terjadi pada akhirnya di masyarakat kita. Dan tadi disebutkan, memang sekarang fenomena yang terjadi di masyarakat tentang HIV ini adalah penularannya secara garis besar masih heteroseksual. Masih jumlahnya. Dari data itu, mereka yang laki-laki berhubungan dengan perempuan, datanya masih besar. Tapi secara proporsi namanya. Kalau dibandingkan, misalnya sama-sama 50 dengan 50, sekarang LSL namanya sedang rising. LSL itu laki-laki suka sama laki-laki. Sedang rising. Mereka punya komunitas yang kita sayangkan. Sebenarnya begini, masalah hubungan seksual itu kalau dia by consent, suka sama suka, saya bukan pedandang ya, bukan pendeta, ya itu urusan biologis ya. Tapi ketika tahu kemungkinan ada resiko, harusnya pakai kondom, gitu aja. Ya, tapi kalau ini nggak bisa kita samaratakan ke anak muda loh. Kan tadi edukasi kelompok siswa peduli AIDS di SMP, SMA, kan nggak mungkin. Ya, jadi adik-adik semua untuk mencegah HIV pakai kondom. Nah, kita harus benar-benar mengedukasi dengan pilihan yang terbaik, kecuali mereka datang dengan gangguan dok yang kena kencing lanang, kena piniki. Oh, ternyata dia sudah aktif secara seksual. Berarti kita bisa edukasi penggunaan kondom di dia secara individual, begitu, bukan di kelasnya. Benar. Bukan di seminar gitu. Kalau di seminar kita ada namanya pilihan aja. Yang terbaik itu adalah untuk anak muda. Kalau konteksnya A, B, C, D, E, ya ada yang namanya pilihannya A, B, C. A itu abstinence, jangan dulu berhubungan seksual. B itu saling setia. Laki-laki dan perempuan yang berhubungan seksual saling setia, nggak ada yang lain. Begitu yang C, yang gonta-ganti, pakai kondom, gitu. Nah, sekarang untuk anak SMP, SMA, cocoknya mana? A, B, atau C? A. Ya, A dulu kita harapkan edukasi mengarah ke situ. Tapi kalau dia datang ke klinik, itu sudah dengan infeksi menular seksual, ya kita harapkan dosing edang ditunda dulu. Nggak bisa dok, saya nggak bisa mengontrol, ya udah C. Kondom tetap kita harus diberikan, nggak mungkin kita munafik lagi ketika sekarang anak-anak zaman sekarang, beberapa data dan riset sudah menyebutkan bahwa mereka yang berhubungan seksual sebelum menikah itu sudah mendekati variasi di Indonesia 10-30%. Wow. Jadi ada 10, ada 1, 2, atau 3 dari 10 ini yang sebelum menikah sudah punya pengalaman seksual. Nah, sekarang dari pengalaman seksual itu mereka melakukannya dengan terproteksi atau tetap beresiko. Nah, yang beresiko inilah yang menyumbangkan HIV yang baru-baru.
Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya masalah seks ini bukan hanya masalah tentang nafsu, Dok, ya, tapi ada hasrat-hasrat yang harus dikontrol. Umur 13 tahun, manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, sudah masuk yang namanya fase genital. Fase di mana dia sudah mulai menyukai kelaminnya, merasakan bahwa kelaminnya itu enak dipegang, sensasi rangsangan seksual sudah ada. Itu artinya hubungan seksual sudah bisa ya, dilakukan oleh mereka yang sudah masuk fase ini. Apalagi kalau misalnya laki-laki sudah mimpi basah di umur itu, perempuan sudah menstruasi, dan mereka melakukan sudah bisa tadi aktivitas seksual, nah di situ resikonya sudah mulai muncul. Kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, including HIV. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, onani itu termasuk? Onani itu kan perilaku seksual. Perilaku Dan di saat itu juga udah mulai bisa. Bahkan kalau perilaku seksual ini, mencintai penis. nah, perilaku seksual ini beda lagi di setiap negara ini. Nah, di negara-negara ampura nih, di negara-negara yang agami selalu dilarang-larang. Begitu ya, sementara negara yang lebih terbuka, justru ketika hubungan seksual itu sudah ramai, ya, contoh di beberapa negara di Afrika, itu guru-gurunya nyaranin masturbasi malah. Daripada lu semua, kamu semua Seks bebas. pada melakukan hubungan seks beresiko, ini pilihannya nih. Makanya di sana ABCD-nya plus M. M itu Masturbation. Oh. Gitu. Karena masturbasi selama dikontrol dengan baik gitu misalnya, diajarkan dengan apa itu resikonya begitu, itu bisa didiskusikan dengan baik, dia bisa jadi solusi perilaku seksual dibandingkan if we are comparing dengan yang hubungan seksual yang biasa, yang maka tidak pakai kondom, apalagi akses kondom nggak ada. di Afrika ya, benar. Kondom bukan? Enggak semua Digigit lagi. enggak semua kondom lo bisa diakses dengan baik. Bahkan pemerintah sekarang kita coba untuk yuk bagikan lagi, yuk bikin administrasinya yang baik yuk. Karena sekarang kan kondom bisa dibagikan gratis asal dengan jelas siapa yang dibagikan gitu. Jadi nama penerimanya dikasih tahu, oh untuk minggu ini yang penerima pertama Yogi, penerima kedua yoga gitu. Dicatat gitu misalnya, itu contoh ya. Kesamaan nama itu cerita lain ya. Bukan saya udah kayak Yogi lagi. Nah, kalau dulu kan demi kepentingan untuk pencegahan HIV itu diserahkan kepada LSM misalnya, dibagikan kepada mereka yang benar-benar mereka dampingi. Oh, berarti teman-teman saya yang sering bagi-bagiin kondom itu berarti dia masuk LSM, berarti bagi LSM. Karena dia sering bawa kondom. Jauh seks bebas lebih sering ngocok. Enggak kayak itu. Ngocok arisan maksudnya. Anda. Jadi gini, Sobat Padum semuanya yang nonton podcast kali ini ya, berarti kalian kalau merasa ada keluhan dengan alat reproduksi kalian, gitu berarti Dok ya. Masalah dengan reproduksi, alangkah baiknya kalian konsultasi. Gitu sebaiknya. Kalau kalian Jangan malu. Dan satu lagi masyarakat tolong jangan dikecilkan juga. Saya koreksi kata-kata itu. Gimana? Tadi kan alangkah baiknya. Enggak, ganti kata-katanya. Sudah seharusnya. Sudah seharusnya dicek untuk penis dan vagina Anda. Benar ya. Dan itu juga masalah masyarakat kan itu HIV/AIDS ya Pak Dokter. Ini kan maksudnya itu pokok aja yuk HIV gitu. Itu kan stigma masyarakat itu emang harus gitu. dirubah. Ya. Maksudnya mohon maaf di dekat rumah saya ada korban soalnya. Sampai itu tinggal mohon maaf tulang doang disisain. Pak Dokter semua habis segala macam. Kenapa di zaman saya mungkin ini akibat dari seks bebas. Akibat jangan kurisan nih, jangan bareng-bareng. Kenapa menurut saya kan sekarang di anak SMA tuh nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada edukasi seperti itu lagi gitu. Apakah kemungkinan Dinas Kabupaten Bandung akan melakukan hal itu kembali ke SMA ada di Bandung atau bagaimana? Dengan orang yang terinfeksi maksudnya, Pak Gadis. Di sekolah-sekolah itu maksudnya. Mungkin orang-orang nggak tahu Pak, misalnya ketemu orang yang kena HIV, masa persentuhan aja kita bisa terkontaminasi. Kan gitu kemungkinan orang, makanya mereka biasanya kalau lihat orang HIV, gitu biasanya, termasuk uang, jangan belanja itu, jangan kan uang, nyamuk. Oh iya, kalau misalnya gitu enggak. Sisa kecil. Gimana menurut Dokter Cak Wahyu? Iya,
Kalau berdasarkan dia, jadi ke SMA sebenarnya kita sering, terutama dokter kesenjangan dia. Jadi dokter ini sering mengedukasi teman-teman kita di SMP, di SMA, gitu dan itu bagaimana penggunaan HIV. Apa ya, bisa dibilang bahwa tadi kalau dokter saya selalu menyampaikan bahwa bersentuhan, nyamuk itu nggak ada. Nggak ada. Tidak menular. Walaupun nyamuknya tuh Hugot dulu nyedot darah yang dari HIV terus pindah ke kita, sedot lagi nggak kena. Seperti itu. Penularan tidak semudah itu penularan dari HIV. Ya. Penularan HIV itu memang biasanya dari, maaf ini cairan sperma, ya, kemudian darah bagi yang berhubungan seksual dengan risiko tadi yang disampaikan, hubungan seksual dengan risiko. Jadi bukan hanya melalui penis dan bertemu vagina ini, tapi yang tadi kaum pelangi tadi yang disampaikan, kaum pelangi berarti tidak punya vagina ya biasanya kan? Iya. Ya, jadi seperti itu juga berisiko. Jadi seks bebas yang berisiko. Kemudian yang paling satu adalah melalui air susu, itu juga harus hati-hati. Air susu ibu. Jadi ada ibunya terkena HIV. Nanti konsultasikan. Dan ini mungkin biasanya sudah banyak diedukasi ke SMA. Untuk masalah, maaf misalnya tadi adalah pisau cukur ya, paling sering tato ya kalau saya tidak salah. Ya, tato juga. Nah, kami di komunitas sudah memberikan edukasi kepada seniman-seniman tato, kemudian kepada tukang-tukang cukur bahwa sebaiknya memang diganti pada saat setelah mencukur, kemudian satu jarum, satu pelanggan setelah dipakai dibuang. Itu sudah kami lakukan edukasi ke beberapa, bukan hanya beberapa, sudah hampir semua artis tato rasanya sudah melakukan itu. Ya, sekarang mereka sudah nunjukin dulu ini masih disegel. Iya, betul. Gitu sekarang. Jadi memang kenapa? Karena bagi beberapa orang adalah tato itu seni, dan saya tidak menyalahkan bahwa tato itu seni. Tapi dalam artian lakukanlah di tempat yang memang sudah tersertifikasi, karena kami berikan sertifikatnya. Di sini jarumnya selalu baru. Seperti itu. Oh, yang unik itu adalah air susu ya. Lu bayangin. Itu udah maksudnya. Lu bayangin, lu kan punya istri kan. Terus kan air susu, katanya istrinya kena HIV. Tiba-tiba tetangga bisa kena. Kira-kira kenapa bisa kena? Oke, tapi kalau secara ini tidak semudah. Curiga dengan tetangga. Gini loh. Pengertian air susu ibu itu otomatis resiko penularan ya ke bayinya. Misalnya ada bayi. Bukan tetangga. Kecuali suaminya dari tetangga. Kalau misalnya ciuman, misalnya ciuman dengan misalnya yang ada orang terinfeksi, dia punya sariawan banget. Kalau nggak sariawan dulu deh, kalau nggak sariawan. Ya, kalau tidak terjadi luka pada mulut apapun itu HIV tidak menularkan. Tapi kalau ada luka, nah ini yang bisa menularkan. Potensi. Ada potensi. Bukan pasti berarti ya. Sama ada potensi. Jadi jangan sampai kok saya kena ini, nah itu yang namanya peluang terkena itu pasti ada. Jadi seperti itu, ada potensi. Tapi kalau ini kita lebih luas, mohon maaf teman-teman, jadi kalau kita memperluas lagi, kalau bukan hanya HIV, yang justru paling sering adalah hepatitis. Kalau berciuman. Hepatitis itu ada hepatitis B, hepatitis A. Kalau hepatitis A bukan lewat ciuman, jadi lewat makanan. Ini maksudnya biar teman-teman juga bisa membedakan. Ada beberapa jenis hepatitis. Sampai Z. Nah, sampai C nggak dok? Yang lazim di masyarakat sampai C, tapi sebenarnya ada yang D, ada yang benar, memang betul ada itu. Sampai Z? Tidak sampai Z, tidak sampai Z. Seingat saya sampai F. F itu kalau saya tidak salah ya, jadi saya itu karena tidak semua menular dengan manusia. Jadi hepatitis itu bukan hanya pada manusia. Jadi yang pada manusia paling sering adalah A, B, C, ya. Ada D sebenarnya. Jadi dalam artian tapi presentasinya sangat kecil. Ada E juga presentasinya sangat kecil. Tapi yang paling sering menularkan secara hubungan seksual itu adalah hepatitis B dan C. Oke. Kalau A itu lewat makanan. Nah, ini maksudnya kan dari makanan nih. Maksudnya makanannya itu gimana? Nah, makanannya, ya makanan yang kita makan itu tertular hepatitis. Biasanya makanan yang tidak bersih, makanan kotor atau tidak diolah dengan baik. Nah, itu tergantung. Jadi penularannya melalui hubungan
seksual. Perindapan. Cocok. Anda ya. Tapi kalau di sana mungkin kan daya tahan tubuh orang kan berbeda. Mungkin bisa Di Indonesia juga kebal-kebal. Satu minuman tuh ganti 4 ekstra jus susu teh poci sama itu ekstra jus susu teh poci. Air 4 campurannya, Bro. Itu hepatitis A. Tapi kalau misalnya kita makan bekas orang yang itu dah kena hepatitis tuh, HIV atau hepatitis tuh, Berapa? Kalau makan tidak apa-apa. Jadi makan ya asal itu tadi tidak luka kita. Kalau bicara tentang ini saya nggak tahu serius teman-teman, Ya. dok. kalau bicara tentang HIV, pokoknya ingat aja tadi dokter saya udah bilang penularan lewat Seks. cairan kelamin. Yang kedua darah. Darah. Sedikit di ASI air susu ibu. Air liur nggak ada. Enggak, air liur tidak punya potensi. Ya, tidak punya potensi untuk nularin. Tapi kalau ngomongin udah keluar itu HIV, nah itu ada tadi hepatitis A gitu misalnya. Makanan. Di makanan juga nular yang A loh. Nah, makanya kita di dunia IMS, Dokter Cho, saya di untuk edukasi itu fokus kalau ngomongin hepatitis ya beda sih aja gitu ya. Oh. Ya karena dia area penularannya adalah di situ. Yang B melalui Sama. Hubungan seksual berarti. Ya. yang C Juga darah juga. Jadi tergantung hepatitis apa ini yang diminta. hepatitis itu TBC. Nggak, hepatitis bukan TBC itu lain. Nah, maksudnya saya tahu masyarakat kan masih harus tahu juga perbedaan. BFG kalau TBC. Oh iya. Oke, Pak Jo, Pak. Ini kan masalah HIV, Pak Dokter ada sudah menangani kurang lebih berapa tahun? Kalau dari 20-an merawat HIV ya, wow, saya lupa lebih tepatnya. Tapi kalau masuk Bali, HIV saya harus berani bilang sejarah masuknya HIV sudah kurang lebih tahun berapa ya? 1987 sudah lama. Ya, 97. sudah 87 saya belum lahir. Tapi saya tidak menangani, jelas. Berarti Kira dokter lebih saya jadi dokter sekitar dari 2009 dan mulai kenal dengan penyakit ini kira-kira tahun 2014 lah. 2012 2014. Jadi benar-benar memang concern di bidang infeksi terutama dan HIV yang paling banyak di Bali memang yaitu sekitar. Tapi dari orang dokter negara lebih lama lagi. Mitos atau fakta, Pak Dokter? Tokek bisa menyembuhkan HIV. Pertanyaan karena tokek dengan berat khusus yang 3 kilo. itu kan 3 ada kilo. kulit daging tokek dimakan bisa menyembuhkan. Iya, khusus yang 3 kilo. Itu fakta atau mitos? Jelas mitos. Mitos ya. Jadi pengertian sembuh pun kita harus juga dudukkan. Sembuh dan pulih. Sampai saat ini tidak ada secara resmi. Kalau testimoni ngaku-ngaku ya silakan saja. Ada penelitian yang mungkin satu berhasil atau apa yang masih on progress gitu ya. Tapi pengertian sembuh biar itu ilmiah dan bisa dijadikan rujukan orang banyak, belum bisa HIV itu sembuh dalam pengertian tidak ada lagi virus dalam tubuhnya secara permanen dan kemudian berdarah kan sembuh gitu. ya pada akhirnya nggak perlu minum obat lagi, itu nggak ada. Nah, mohon maaf, Dok. Ya. Kan ada yang iklan-iklan produk herbal tuh. Itu berarti mitos. Jelas mitos. Ngapain aku bilang? Pikir aku dagang obat. Ya kan ada ini bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan AIDS. Jadi nanti ini adalah ranah justru Dokter Cho Wahyu ya. Bagaimana sekarang kita lihat orang-orang yang beresiko, mereka yang suka gonta-ganti pasangan seksual atau pasangannya yang gonta-ganti pasangan seksual dan nggak ada kondom di dalamnya, itu kan udah masuk di dalam satu domain orang beresiko. Nah, kalau sudah beresiko gini saat ini, segera aja untuk tes HIV yang gratis tadi. Karena apa? Kalau nanti sudah ketahuan misalnya hasilnya, kan udah dikonseling dulu supaya siap ya menerima hasil. Kalau ternyata hasilnya adalah reaktif disebut atau itu berarti ada virus dalam tubuh, itu bahasa halus dari positif. Bahasa halus dari Segera langsung datang ke Dokter Cho Wahyu dan layanannya positif untuk meminum ART, dan ART ini diminum saat ini seumur hidup supaya menekan itu virus dalam tubuh penyebarannya. Bahkan dalam keadaan yang sudah bagus, dia bisa ketika dicek lagi di darah virusnya jangan-jangan udah tidak terdeteksi yang namanya undetectable. Nah, undetectable ini udah dikatakan untransmittable, tidak menularkan. Nah, itu yang mungkin boleh dibilang dalam keadaan
sembuh dalam Oh, tanda tanda kutip. kutip. Tapi kalau nggak Oh. minum ARV, nah lagi cuma nanti Kalau biar- CRV, gimana? Gede, Ondi yang mulia. Pak Dokter silakan kita coba dulu Pak Dokter, kita coba dulu Niki UMKM dari binaan Boleh, dari boleh. dinas. Boleh buka. Dok. Ya, Ada. sudah. Kita cicipin dulu produk UMKM. Ampunan Niki cuma gelas aja, airnya nggak ada. Nonsen. Coba Mana, dok. Dok? Mana, Dok? Mana, Dok? Boleh. masih ada VLC. Jadi, Dokter Roko sudah berapa sekolah yang sudah didatangi? Pak Dokter. Saya Seluruh Bali, Dok, Pak Dokter. saya udah mengedukasi dengan tentu nggak sendiri ya lewat lembaga, lewat volunteer itu pun sejak saya masih kuliah, sejak saya masih jadi mahasiswa saya udah menjadi sukarelawan kesehatan reproduksi di lembaga. Oh, Bahasa yang remaja. Oh, yang dia Taman Dala. Iya dulu. Pak Dokter, wih, sungkem lu. Karena saya sering baca Pak Dokter. Jadi Kira pernah ke sana. nah, ya teman-teman saya pernah baca satu case itu dia katanya baru pertama kali main dan ternyata yang cowok itu keluar darah ujungnya. Iya. Itu saya pernah baca tuh, saya pernah ingat kisah itu. Masih ingat yang itu ya? Masih ingat saya Pak Terus Dokter. gimana? Saya nggak baca. Oh, di Bandung ada punya teman. Lu di Semansa sering Iya. pulang. Oh ya, dulu di beberapa sekolah kan dia Taman Dala diberikan gratis di kelas. Dulu kan rujukan juga nggak di medsos ya. Karena masalahnya kan ketika rujukan udah di genggaman tangan. Benar. Jaga kita harus lebih berat lagi karena banyak hal yang ternyata di sana menginduksi hal-hal untuk malah jadi stimulus untuk hubungan seksual beresiko. Ya jadinya intinya begitu. Kita sih sejak dulu ya sebenarnya sudah melakukan edukasi dan tidak ada kata berhenti karena orang-orang baru selalu ada. Kalangan mudanya baru ada yang ingin tahu dan coba-cobanya, gitu ya. Artinya dulu kita edukasi. Kayak kemarin aja misalnya saya dan Dr. Cok itu membuat pelatihan untuk anak-anak SMP dan SMA. Ya, Pelatihan itu untuk untuk edukasi, educator. Oh, dia menjadi boleh aja kami. Educator. Kamu Boleh aja. Benar ya? Benar, boleh. ada kontennya kan ya? Saya juga lama itu juga mengajak para selebriti Bali zaman itu. Jadi Lola, Lolot, Lana, Jun Bintang gitu misalnya, dan kawan-kawan. Ya, itu sampai mereka bikin lagu loh, lagu untuk kepedulian HIV gitu Kalau misalnya. saya bikin lagu belum bisa. Dengar lagu. Karena Tapi memang itu balik lagi. Intinya adalah bagaimana yang baru ini tetap harus diedukasi. Benar. Dan yang paling penting sekarang bentuk edukasi itu Ya, harus dikemas. bener, harus Dikemas sesuai dan dengan sesuai. kalangan mereka. Ya. Contoh, maaf ya, tadi kan ngomongin begini nih. Inggih hidedani sarang sinamian teruna-terun ini mangde pilih finansial. gitu kan. Iya. Habis itu be faithful. Waduh, C. Mulai di C-nya mungkin tertarik kondom gitu ya. Makanya dulu waktu saya sama Lola sebelum jadi DPD itu bikin konsep untuk edukasi ke masyarakat. Tetap tidak ABCD-nya. Tapi dirubah. Jadi ini maksudnya partisipasi masyarakat juga harus educator bila itu ya. Jadi inggih dedani sarang sinamian gitu ya. Mangga terun ini terhindar dari HIV, pilih aja ABC gitu misalnya ABC. DE yang tadi nanti di ke A adeng malu ngerasa jalan-jalan. B becik B batun buluan, besikan. Buluannya besi, batunya besi, besikan, saling setia. C kondom manggonin saya bengkung gitu. D itu apa? Do nganggo narkoba. Ringan aja. Kan jauh lebih terima. Well accepted jadinya itu di masyarakat. Nah maksudnya pola-pola yang kayak gini kita seringkali harus kejar-kejaran antara informasi buruk yang lebih menarik dibaca, dinikmati dengan mengcounternya dengan juga kabar-kabar yang baik. Sekarang itu ada Instagram. TikTok. Di mana seorang si TikTokers ini mengundang anak-anak yang masih SMP untuk ngaku pengalaman seksualnya. Lu siapa sih? Namaku ini. Umurnya berapa? 14 tahun gitu. Oh yang Udah sering itu ya? Sering. Udah dong. yang wawancara itu Pak Dokter. Iya. Artinya kan suka nggak suka itu stimulus semacam role modeling bahwa udah pada ML nih. Boleh dong aku gitu. Tiba-tiba yang udah pacaran lihat tuh. Udah pada ML, yuk besok kita mulai. Belum lagi ada mitos-mitos itu. Kamu mau nggak? Saya nggak sama aku. Kalau sayang, Kita putus aja dah. kalau sayang masa nggak ditelan? Iyanya. Ya jadinya kalau memang sayang buktiin dong. Nah seringkali begitu. Belum lagi ada mitos-mitos lain ya yang diajak oleh kakak-kakaknya.
tadi ada anak SMP kelas 2 udah kena gonore. Ternyata diajak oleh senior-senior nyari pekerja seks di lokalisasi tertentu. Tahu alasannya apa? Di dalam situ ada satu subkultur. Yen onden gonore, kecingana onden muani. Di mana tuh, Dok? Di Buleleng. Oh. Nah, ya saya bilangnya di Buleleng, nyarinya kemudian di Dugelang. Nyari pekerja seksnya dulu ya saat itu ya. Oh, tahun udah lama dari ini. Nggak tahu sekarang aja. Artinya cukup berhasil lah edukasi kita waktu itu. Tapi sekarang udah menurun begitu kan? Di sana. Kemarin juga di Badung sempat ada, di Kocok udah lama. Itu di daerah Nusa Dua ada namanya lokalisasi itu Gunung Lawu. Sebutannya zaman dulu. Itu juga kita temuin anak-anak SMP kelas 2 kena gonore mencari PSK pagi-pagi sebelum sekolah. Tahu nggak mereka pakai sebutan apa? Kenapa nih? Kok bisa kena kita ya, Dok? Padahal kita nyari perawan. Nyari perawan di mana? Di lokalisasi. Kok bisa? Itu istilah bahwa PSK yang belum terima tamu pagi itu. Masih itu sama PSK perawan Itu pengajar itu pertama. orang ateis pria Tuhan. Makanya itu dalam hal yang case by case begitu, yang begini-begini ini banyak. Ya, belum lagi kemudian ada anak-anak yang kemarin dulu ya sempat sampai saya diteleponin sama media-media Australia itu, ternyata anak-anak SMP SD di Bali saat itu mau jual seks. Misalnya adalah untuk memasturbasikan tamu-tamunya, atau misalnya menyediakan diri untuk menjadi pasangan bottom. Bottom itu artinya kalau ada laki suka laki-laki yang menjadi up-nya, ada yang bottom. Ini mereka menyediakan diri untuk jadi bottom tanpa without using condom gitu. Nah, itu kan juga fakta real yang bisa mengundang infeksi Banyak. HIV nggak benar-benar tuntas. So akhirnya memang kita edukasi terus. Ya. Jadi Mudah-mudahan ini menarik nanti juga akhirnya di-share kemana-mana. Karena kan menurut saya edukasinya ada beberapa generasi yang putus menurut saya, Pak Dokter ya. Jadi makanya mungkin di angkatan saya tuh karena seringnya ada kisara kita baca itu, jadi kita was-was untuk melakukan hubungan. Nggak cuma gitu sebenarnya. Memang ada yang putus benar. Tapi saat itu belum ada gadget. Tantangannya belum ada. Siapapun sekarang baru bangun pasti gadget. Gadget, benar. Planet juga. Planet Bang. Good juga. Wah, enggak. Good cellphone. Iya. Jadi ini Pak, pertanyaan kuat Pak Adis. saya boleh ke Pak Cek. Boleh. Nah, ini kan masalah Pak Dok. Ini saya boleh lanjutin lagi. Boleh, Pak. Nasi, tolong nasi. Pak Dok, ini kan HIV/AIDS ya. Orang-orang kan berpikir bahwa HIV/AIDS itu, yang menurut saya zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, saya yakin HIV/AIDS palingan dikira penyakit yang sekarang kena besok sembuh. Iya, benar. Saya merasa karena mereka tuh nyampahin, oh kita mau katok aja yuk gitu misalkan. Besok juga benar. Emang aja benar katok aja yuk gitu. Wah, besok pikirin. Kalau di angkatan saya, kita benar-benar dilihatin diedukasi dampaknya adalah sariawan. Tapi full sariawannya, bukan 1, 2, tapi bahkan sampai di tenggorokan tuh ada sariawan. Iya, jamur. Terus yang jamur. Dilihatin yang suka duburnya itu kayak janggar ayam. Betul. Ya, itu. Jadi kan kita merasa saya ngeliat aja pantatnya udah gitu. Nah, kok sekarang Jadi apa aja efek yang bisa Pak Dokter jelaskan secara nyata? Ada nggak sebelum akhir hayat pasien HIV itu nitipin sesuatu ke Pak Dokter misalnya? ya, sama benar. Jadi dalam artian begini, kalau kita lihat bahwa gejala HIV itu memang tidak bisa seperti tadi Dokter Agus mengatakan bahwa sembuhnya ini dalam tanda kutip. Jadi tidak ada sembuh seperti kena demam berdarah. Sengidang sembuh. Tidak seperti demam berdarah. Kemudian apa lagi ya? Tipes, typhoidnya itu tidak seperti itu. Kalau itu memang sembuh ya sembuh. Tapi kalau misalnya HIV, maka kata sembuhnya ini tanda kutip bahwa virus sebenarnya tetap ada dalam tubuh yang bersangkutan. Cuma tidak terdeteksi. Hanya tidak terdeteksi dengan alat yang ada sekarang. Itu kata kuncinya lagi satu. Alat yang ada sekarang. Nanti ada pengembangan alat, berarti kemungkinan terdeteksi lagi. Terdeteksi. Ya itu saya harus berani bilang kata kuncinya adalah di sana. Alat yang tidak. Jadi jangan bangga, saya tidak terdeteksi. Cuma memang saat ini tidak terdeteksi
deteksi dengan alat ini dianggap tidak menularkan. Undetektable untransmitted, itu tadi U sama dengan U, jadi tidak menularkan, transmitted tidak mentransmisikan kemana-mana. Sehingga itu yang harus dipahami oleh masyarakat pada umumnya, bahwa pentingnya meminum obat ARV, antiretroviral terapi namanya. Ya, jadi itu adalah obat ARV antiviral, betul, antiretroviralnya untuk HIV diminum setiap hari seumur hidup. Tapi ginjal aman. Nah, sekarang pertanyaannya ginjal aman. Ya. Pertanyaan baik, sangat baik. Maksudnya kan ada beberapa orang gagal ginjal kan dibilang Karena kebanyakan minum obat ya, katanya minum obat. di organ sago. Nah, betul sekali. Nah, kebetulan obat ARV ini ada banyak jenisnya. Tapi memang obat ini pertama daripada obat ARV ini memang harus kita pantau fungsi ginjalnya. Fungsi ginjal harus dipantau. Jadi sehingga kalau misalnya teman-teman meminum obat ini ataupun siapapun nantinya yang akan mengkonsumsi, bahwa harus diimbangi dengan kontrol rutin. Dokter yang bersangkutan ya itu akan mengecek secara rutin. Tadi Dokter Fatma sudah menyampaikan, Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa ada polyVCT namanya. polyVCT di setiap rumah sakit pemerintah, bahkan di puskesmas itu semua ada polyVCT-nya. Kan harus digarisbawahi bahwa obatnya gratis ya Pak Kadis ya? Ya, Untuk obat HIV itu gratis. HIV-nya gratis. Obat sepilisnya gratis. Nah kalau misalkan ada yang jual, boleh dilaporin nggak Pak Dokter? Dijual maksudnya dalam artian harganya segini, kita laporin kemana? Oke, begini pertanyaannya. Ada nggak yang dijual? Tasya. Karena tipe obatnya yang berbeda. Ini saya harus berani bilang ya. Ya maksudnya tiba-tiba kan orang bilang gratis, semua obat gratis gitu jadi. Ya ada obat. Kalau yang di beberapa klinik di Bali setahu saya memang ada yang menjual, tapi harus digarisbawahi bahwa mereka menjualnya adalah biasanya adalah pada orang-orang yang bukan penyakit, jadi dalam artian bukan sakit orang, maksudnya dalam artian bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara Asing. asing. Karena wisatawan banyak di Bali Ya, itu bisa dijual sebenarnya. Jadi dalam artian ada klinik. Karena saya tidak salah, karena saya tahu sendiri bahwa ada klinik yang menjual, betul. Tapi kenapa dia menjual obat tersebut? Karena memang obat tersebut yang dia beli adalah bukan dari pemerintah. Kalau yang dari pemerintah asing itu dijual itu menyalahi Aturan. Jadi dia memang murni membelinya dari swasta. Sehingga boleh ada klinik yang bayar. Jadi jangan sampai masyarakat salah paham. Kalau di puskesmas, di rumah sakit pemerintah, sudah saya pastikan Itu gratis. Gratis semua gitu ya. Ya. Gratis saja belum tentu penderita mau datang. Benar sih. Tolong ya teman-teman ya, jadi teman-teman kalau misalkan yang mudah terjangkit virus HIV Nggak atau gini Baga. AIDS, Kayaknya mereka nggak tahu dirinya terjangkit atau belum. Jadi lebih baik kalian datang aja ke puskesmas atau Check rumah up. sakit gratis. Pemeriksaannya juga gratis. Jangan malu. Bang gratis kan ya kok apalagi maya. Data kalian ketika masuk ke puskesmas itu nggak disebar, nggak apa-apa ya nggak disebar ya. Setuju. itu, Pasti. kami tidak boleh menyebarkan. Pak Kadis, apa-apa. Pak Kadis, pertanyaan saya, ada nggak kerjasama dengan stakeholder lain untuk dinas kesehatan? Pak? Kolaborasi. Pertanyaan serius. Ini serius. Kolaborasi. Tapi sebelum itu ya kita sudah ketahui ya bahwa HIV ini ya mungkin orang banyak tahu waktu vokalis itu ya, vokalis Legend. Ya. Itu udah dari tahun itu loh. Itu di luar negeri. Dari Mercury, Sampai sekarang Queen. belum sampai benar-benar hilang itu HIV-nya ya. Pengobatan dunia kedokteran kan semakin maju. Tapi nggak ada Tapi itu obat. nggak Iya, beres-beres benar. ini. Ya, penting Apakah kan? ada yang menyembunyikan obat? Konspirasi. Konspirasi. Dokter aja nggak tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, jumlah case dari tahun 87 yang kita temukan sampai sekarang sekitar 5.000 sampai 6.000 ya. Kurang lebih ya, karena kan fenomena gunung es, HIV, AIDS. AIDS-nya inginnya paling bahasanya, aku ingin di atas selalu gitu. Bukan AIDS. AIDS ini udah kalau udah satu Akibat sindrom itunya digarang semut. Kita AIDS lagi. Udah kira ada di penyakit. Artinya padahal itu sindrom ya. Ini dokter Cok udah pernah merawat mungkin udah sampai 100-an ya dokter Cok ya. Saya sendiri waktu mencari spesial penyakit dalam itu juga di Poli itu yang antri sampai 100. Dan obatnya udah gratis. Sayangnya kadang-kadang bagi yang tidak datang, ini sedikit menambah informasi dari bagi yang tidak datang, obatnya bukan untuk dirinya, ngoperin ke yang lain. Nah,
Karena yang lain itu malu untuk datang. Jangan malu. Kan makanya tadi ada 3 hal. Kasus Badung, stigma. Nah, stigma ini kadang-kadang mohon maaf ya, kenanya misalnya di mana datang ke Badung, atau di Badung kenanya dia pulang ke daerahnya. Main lagi. Terus kalau belum masih merasa seger, kan dulu di Badung masih main basket kan. Ya apalagi main begituan kan, orang main yang lain aja bisa gitu ya. Nah dia merasa sehat. Nah inilah kayak multi level aja. Dari sini lahir dua lahir berapa? Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika teman-teman di sini yang perawan pun, mohon maaf ya Pak Dokter ya, perawan dan ternyata dia nggak tahu bahwa pasangannya lagi HIV, kamu kan hidup cuan sekali nih. Terus baru hubungan sekali tiba-tiba kena HIV, Buka sperma nggak masuk. kan kasihan. Kalau spermanya nggak masuk, nggak ke dalam. Modal dipakai. Nggak, kalau spermanya nggak masuk, tertular juga. Ya prinsipnya tadi lagi. Cairannya berhubungan seks pasti kena. Darah, air susu ibu. Kan misalnya nih mau ngakalin gitu ya, udah tahu pengalamannya. Ya, gitu dah. Pengalaman udah bagus. Wah, gitu. Kebanyakan orang kan sering nyari-nyari gitu ya. itu. Pasangan gitu. Daripada kena HIV, petting aja yuk gitu. Ya kalau petting sih nggak ada potensi untuk terjadinya HIV. Dan cuma ini jangan kemudian mengajarkan bahwa selesai sampai di sana. Jangan-jangan habis itu tergoda untuk, karena kita nggak pernah tahu dorongan seksual. Benar. Stimulus seksual udah keenakan, semuanya akhirnya berhubungan seksual. Jadinya berhubungan seksual biasa, beresikolah jadinya. Jadi kita tidak pernah kemudian mengedukasi, daripada hubungan seksual itu beresiko, dulu pada petting aja deh nggak apa-apa, nggak akan pernah begitu. Sama dengan kejadian, semua orang tahu misalnya efek narkoba itu jelek, tapi dipakai juga. Semua orang tahu kalau berhubungan seksual, itu penelitian kita menyebutkan SMA kalau berhubungan seksual, tahu nggak bakal hamil? Tahu, 100% no. Tetapi kok bisa ada yang melakukan hubungan seksual bahkan sampai kemudian terjadi kehamilan? Karena ketika action itu datang, semua pengetahuan hilang. Nafsu. Iya, dorongan seksualnya itu yang mengalahkan Sama aja keluar yuk gitu. Dimonton. Dimakan. Keluar sama aja keluar. Sama keluar. Itu kayak anaknya yang dengar gitu ya. Papa mau keluar, mama juga. Aku itu. Iya, tiba-tiba keluarnya barengan gitu. Oh ya Pak Jok, tadi kan boleh nggak dikasih tahu resikonya sekali lagi, tegasnya resiko untuk teman-teman ini apa aja sih dari HIV/AIDS itu? Risiko Mati dok, mati. Maksudnya kalau misalkan dia hidup, misalnya untuk yang stadium akhir ya. Oke, jadi begini. Pada Ya saat seram-seramin aja Pak. Ya, pokoknya seram-seramin aja. Pokoknya biar semua orang takut gitu. Ya, Biar nggak dianggap remeh sih HIV/AIDS ini. benar. yang paling sering terjadi. Jadi dalam artian seberapa sih HIV/AIDS itu sebenarnya HIV itu adalah virusnya. Ya, berlisensi virus. AIDS itu adalah penyakit yang muncul. Jadi biar nggak salah paham ini ya kita apa sih kok HIV-AIDS namanya? Karena sering sekali bahwa HIV itu virusnya, AIDS itu adalah nama penyakitnya yang disebutkan. Nah, apa yang paling sering terjadi? Paling sering berdasarkan nama-nama. Dan di tubuh kita sendiri ada sistem imun. Nah, kita percaya kalau kita sakit, sistem imun akan muncul. Atau kita vaksin, sistem imun kita muncul ya. Vaksin COVID kan semua itu kan meningkatkan sistem imun. Namanya begitu. Nah, pada pasien HIV, virus HIV ini menyerang sistem imun tubuh kita. Sistem tentara kita, imun itu adalah tentara tubuh kita, itu yang diserang sehingga dia akan menekan sistem imun. Apa yang terjadi kalau sistem imun ditekan, maka penyakit akan mudah masuk, terutama penyakit infeksi lainnya. Ya, jadi itu yang harus dipahami semua masyarakat. Karena tentara kita diserang, tentara kita menurun, sehingga semua infeksi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi bisa nggak mati sampai itu? Ya pasti. Berapa jam? Berapa lama? Oke, berapa lama? Biar takut. Mudah. Jadi dalam arti HIV ini jangka panjang. Saya harus berani bilang bahwa dari pertama kali jangan berharap sekarang berhubungan bisa kena. No. Jadi ada masa inkubasi namanya. Setiap penyakit infeksi punya masa inkubasi. Ya, masa inkubasi HIV itu bisa antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun baru muncul gejala. Hati-hati, jadi benar-benar gejalanya bisa muncul di 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Jadi harus benar-benar kita harus mengatakan bahwa hubungan seksual berisiko itu kapanpun bisa menimbulkan HIV.
sekarang misalnya, jadi jangan harap besoknya HIV. No, 3 tahun, Aduh. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru muncul. Coba bayangkan Kaget seperti ya, Dok. kata dokter Oke Negara tadi. Saya pernah dapat kasus, jadi ini langsung dirujuk dari dokter Oke. Anak SMA kelas 2. Berarti umur berapa dia melakukan? Umur 13, Silakan. Di 12. Saya nggak pernah tahu. Dia tamat Dari SD. SMP, SD berarti sudah melakukan. Anak SMA kelas 2 dia tetap dirujuk oleh dokter Oke. Saya. Nggak kemungkinan juga SMP dia kena. Jadi Karena seperti- mungkin Dia nggak naik kelas 2 kali. Ya. Oke teman-teman, dan sebenarnya Pak Dokter mohon maaf nih kita yang memotong. Sebenarnya Banyak kali pertanyaan kami Mungkin karena satu lagi Ya. pesan, mohon maaf sekali saya karena tadi pengobatan saya sampaikan. Yang paling sering saat ini kami dapatkan adalah setelah pengobatan biasanya, padahal sudah gratis ya, setelah diobati merasa membaik, merasa sembuh. Ini yang paling sering. Ini pesan saya. Padahal nggak sembuh sebenarnya Tidak dokter. ada kesembuhan. Jadi harus minum ARV tersebut seumur hidup. Jadi pesan saya kali ini apabila sudah minum, membaik merasa, itu memang betul efek obatnya bereaksi sehingga lebih baik. Tapi bukan berarti sembuh. Sehingga harus minumlah obat itu seumur hidup. Kontrol rutin setiap bulannya itu dipentingkan pada pasien-pasien dengan HIV. AIDS. Sehingga daripada Anda minum obat seumur hidup lebih baik, pakai kondom. Lebih baik tidak berhubungan seks gitu. lebih baik Mbak Gadis. Nah, lebih baik pakai kondom menurut saya. Itu orang jari. lebih baik tidak terkena HIV. Silakan. Tadi ada pertanyaan, mohon maaf ya, pertanyaan dari Yogi Haji. Bagaimana dinas kesehatan untuk menekan kasus Ya. HIV/AIDS ya? Nah, tentunya ya dari podcast ini salah satu contoh hal yang luar biasa. Harapannya dari ini kita bisa melakukan upaya preventif kasus baru. Ya, tidak ada kasus baru. Tidak Yang ada kedua, pertambahan. stigma. Jangan lagi, itu kan baru tadi sudah disampaikan tuh, baru terasa 3 dari 5 tahun. Nah, jangan takut untuk mengecek status HIV Anda. Kadang istrinya waktu mau melahirkan baru dicek. Iya benar. Istri negatif. Astungkar. Kan gitu biasanya kan gitu ya. Saya dulu Nah, gitu Pak Gadis. Di kami pun juga nanti ada program calon catin. Calon pengantin. Ya, untuk cek lah. Kan biar sama-sama terbuka dari awal. Benar. Kita kalau harusnya ya itulah stigma itu. Stigma itu. Harus bilang cek HIV takut. Nah, padahal itu seperti tadi bilang. Langkah yang paling awal seharusnya yang itu ya. Cek. Benar. Langkah yang paling awal ya kenali dulu. Karena Masalahnya apa penyebabnya ya. Jadi dinas kesehatan itu sudah melakukan itu, termasuk tadi apa yang disampaikan. Terus juga pengecekan gratis, lalu obat juga gratis. Jadi kalau dengan terapi, ya dengan terapi baik, dia akan tidak jatuh ke sindroma HIV itu. Oke. Jadi semua sudah oleh pemerintah daerah, pusat, itu semua sudah. Dan juga tadi ada pertanyaan, apakah bekerja sama dengan stakeholder lain? Iya tentunya, karena kita membahas HIV ini global. Ya, jadi kita sudah ada perjanjian kerjasama, termasuk dengan juga internal yayasan yang ada di Kabupaten Badung. Ya, ada banyak yayasan. Itu pun angkanya dari 87 sampai sekarang meningkat terus. Nah, kurang apa lagi kira-kira? Kurang podcast berarti. kurang podcast. Kita nanti kalau katanya nanti masuk ke sana. Nah, jadi itu mungkin yang bisa ada dokter lagi. Fokus kita sebenarnya lebih banyak juga saat ini perlu ke mengeliminasi stigma, itu salah satunya karena kurang pengetahuan kita. Jadi tetap kita memberikan pengetahuan, terutama kepada anak muda. Tetapi paling jangan juga orang dewasa malah merasa serba tidak perlu. Ya, jadi orang dewasa semuanya perlu banget ya. Anak muda itu kan sangat rentan dia ingin tahu dan coba-cobanya. Jadi edukasi yang namanya comprehensive sexual education itu sebenarnya harus ya. Tapi seringkali juga pihak sekolah hanya membutuhkan 1 kali 2 kali, habis itu nggak dilanjutkan. Nggak dilanjutin, ya. Tinggal sama LSM nggak dilanjutkan. Padahal ini penting. Ini semuanya sangat penting. Remaja kita terpapar dengan stimulus begini. Awalnya mereka yang pacaran mungkin kissing, lanjut making, petting, licking,
sambil dia Nungging. Manting. pada akhirnya Semua disebut bunting. Quirting. Bunting semuanya ngeling gitu. Ngeling. Jadi di situ tidak cuma hamil yang tidak diinginkan, tetapi ngeling karena infeksi seksual. Dan semua orang tidak mengharapkan ini. Jadi marilah semuanya orang sekarang harus benar-benar ikutan juga membagikan kabar-kabar baik. Termasuk ketika menonton podcast ini paling nggak nge-share ya, di-share. Ada potongan-potongan videonya atau apa di-share dibagikan gitu. Karena apa? Sebagai seseorang itu yang paling membahagiakan itu seseorang dikatakan kaya kalau dia bisa berbagi atau memberi. Sharing is caring ya. Sharing giving is giving. Seseorang baru berarti sebagai manusia bukan dari apa yang dia miliki, tapi apanya begitu, jabatan, gelar, tapi dari apa yang sudah sanggup dia berikan buat orang lain. Masuk membagikan kabar-kabar. Ya, oke. Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Pak Dokter. Dan sebenarnya kita Nanti saya akan tanya-tanya lagi. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya Jangan lupa jauhi narkoba, jauhi seks bebas, karena yang HIV/AIDS itu nggak ada obatnya, nggak akan sembuh. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @pemkap_badung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast selanjutnya ya. Suk sama Ngonsek.